Hai, aku Dian. Aku mau share ke kalian tentang pengalamanku ketika mengalami hiperpigmentasi atau noda hitam di kulit wajah yang membuat warna kulit wajahku itu jadi nggak merata. Ini adalah video panjangku yang pertama karena biasanya aku lebih aktif membuat short video. So, welcome to my channel. Di video ini aku bakal share ke kalian bagaimana pengalamanku mencari tahu penyebab kenapa sih aku sampai bisa punya hiperpigmentasi atau noda hitam di kulit wajahku ini. Juga usaha-usaha apa aja yang sudah aku lakukan buat menghilangkan noda hitam atau hiperpigmentasi tersebut. Awal mulanya aku pertama kali mengalami hiperpigmentasi atau punya noda hitam di area kulit wajahku itu ketika aku masih mahasiswa baru. Dan itu sekitaran 3-4 bulan dia hilang dengan sendirinya. Lanjut ketika aku mulai menyusun tugas akhir sampai persiapan wisuda, tiba-tiba dia muncul lagi. Gejala atau tanda awalnya itu bagian lipatan hidung serta area mulutku itu mulai terasa kering sampai mengelupas. Kemudian tiba-tiba muncul noda hitam di area yang sama seperti awal mula dia muncul di area mulutku. Nah, dan itu sangat-sangat mengganggu dan aku sangat-sangat tertekan. Dan dia itu nggak hilang-hilang. Aku totalkan itu kurang lebih sekitar 1 tahun lebih tuh dia nggak hilang-hilang. Aku lupa waktu itu apa yang aku pakai sampai tiba-tiba dia sedikit demi sedikit memudar, tapi masih ada terlihat bayang-bayang hitamnya di area mulutku ketika di close up atau bercermin lebih dekat. Lanjut ketika sudah masuk kerja muncullah lagi, dan ini juga sekitar 4 atau 5 bulan. Dan aku memutuskan mencari tahu kira-kira penyebabnya itu apa. Dan aku banyak baca jurnal, kemudian nonton video dari para beauty vlogger. Nah, ternyata hiperpigmentasi itu penyebabnya itu banyak. Ada juga karena hormonal, kemudian genetik, kemudian ada juga yang bilang kalau terpapar sinar matahari dan kebiasaan kita yang jarang memakai sunscreen sama sekali. Dan yang terakhir penyebabnya itu adalah salah memakai produk. Lalu aku mulai mencari tahu dan mengingat-ingat kembali lagi. Dan aku kemudian mengingat satu hal yang terjadi ketika masa SMA. Waktu itu mamaku itu pernah membeli sebuah krim. Kalau tidak salah waktu itu krimnya itu namanya tutupannya hijau, jarnya itu warna kuning, semacam 2 lapis jar atau 2 tingkat jar. Mamaku pakai krim itu, kemudian aku juga ikut untuk pakai lumayan lama, mungkin sekitar 6 bulanan. Dan aku itu baru tahu sekitar 2020 atau 2021 ternyata krim itu mengandung merkuri atau belum BPOM sama sekali. Dari situlah aku tahu, astaga, aku salah memakai produk, dan di situ aku sangat menyesal. Kesalahan keduaku adalah ketika masih di bangku kuliah, temanku itu dia kan jualan produk-produk kosmetik. Namanya mahasiswa pasti akan sangat tergiur dengan sesuatu yang murah. Aku sempat membeli set make up yang itu lengkap banget. Pokoknya sepaket itu cuman 100 ribuan kalau tidak salah, itu dapat paket lengkap. Nah, ternyata produk-produk itu tuh dari luar yang belum BPOM sama sekali. Dan ketika aku pakai itulah yang menyebabkan hiperpigmentasi atau noda hitam ini terus hilang muncul di kulit wajahku. Jujur, hiperpigmentasi ini bikin aku menjadi tertekan. Bayangkan, kalian nanti bisa lihat di foto-foto yang akan aku tampilkan. Nodanya itu ada di bagian area mulut dan itu sangat hitam. Betapa aku sangat frustasi dan terpukul ketika aku pakai make up atau aku pakai bedak, itu selalu saja ada warna yang berbeda di area mulutku ini. Oh Tuhan, menyesal. So, hati-hati dalam memilih produk skincare atau make up yang akan kamu pakai. Pastikan sudah BPOM. Next, usaha-usaha yang aku lakukan untuk menghilangkan hiperpigmentasi ini. Jadi hiperpigmentasi ini seperti yang tadi udah aku jelaskan di awal-awal, proses untuk dia hilangnya itu sangat lama, dan gak bisa kamu pakai sesuatu atau kamu effort melakukan sesuatu terus besok pagi itu enggak butuh kesabaran. Semuanya punya proses. Aku mulai sering-sering membaca jurnal, kemudian nonton atau follow semua Instagram, TikTok, juga YouTubeku itu dipenuhi dengan konten-konten tentang edukasi skincare. Hal pertama yang aku lakukan adalah mulai membangun basic skincareku. Basic skincare itu masing-masing orang berbeda. Ada orang yang basic skincare-nya itu cuma 4, ada orang yang basic skincare-nya itu 5. Aku secara personal basic skincare itu mulai dari first cleanser atau micellar water, kemudian facial wash atau sabun cuci muka, toner, moisturizer, kemudian sunscreen. Jadi basic skincareku itu ada 5.
Dan perlu diketahui, basic skincare ini bukan semacam obat yang akan menyembuhkan. No, dia ini untuk membantu memperbaiki skin barrier kita dan membuat kulit kita itu lebih baik. Dan ini sangat-sangat membantu aku yang kulitku itu sedang dalam hiperpigmentasi. Nah, tidak lupa juga aku mulai mencari tahu kira-kira tipe kulitku ini apa, apakah kulit kering, kulit berminyak, atau kombinasi. Dan ternyata tipe kulitku itu adalah kombinasi. Jadi di bagian T-zone-ku ini berminyak dan di area sini itu kering, bahkan kalau dia kering itu bisa sampai mengelupas. Dari situlah aku mulai menentukan dan mencari produk-produk apa aja nih dan merek-merek apa aja ini, dari sabun cuci muka, toner, first cleanser, micellar water, sunscreen, dan moisturizerku itu dari merek-merek apa aja. Nah, untuk basic skincare ini cari dengan perlahan-lahan. Aku nggak menyarankan kalian untuk membelinya secara sepaket, karena aku pernah beli sepaket. Aku cuma cocok di sabun cuci mukanya, nanti di tonernya moistnya itu aku nggak cocok. Jadi saran aku, beli dan coba satu persatu. Nah, basic skincare itu yang akan kita pakai setiap hari, jadi semacam rutinitas kita. Setelah aku punya basic skincare, kulitku yang kering dan sering terkupas itu udah nggak muncul lagi, kelembapannya mulai terjaga. Tapi waktu itu noda hitamku itu masih ada. Hal kedua yang aku lakukan adalah aku mulai explore zat aktif. Artinya aku mulai menambahkan serum di rangkaian rutin skincareku. Ternyata zat aktif itu ada beberapa yang itu memang tugasnya itu mencerahkan atau membantu menyamarkan noda, seperti vitamin C, alpha-arbutin, tranexamid acid, dan lain-lain. Ada banyak tapi aku nggak bisa hafal satu persatu. Di bagian ekspor zat aktif ini aku mulai memakai serum niacinamide dan juga serum yang ada kandungan alpha-arbutin. Kalau tidak salah, aku ganti moisturizerku itu ada kandungan niacinamide-nya. Kemudian di bagian serum itu aku pakai serum alpha-arbutin, karena katanya alpha-arbutin itu dia bisa bekerja kalau dia berikatan dengan niacinamide. Aku pakai itu secara terus-menerus kurang lebih 3 bulan, dan dia alhamdulillah memudar. Inilah kulitku sekarang, dan kalian juga nanti bisa membandingkan kulitku yang sebelumnya. Hal ketiga yang aku lakukan adalah aku mulai mencoba untuk melakukan eksfoliasi. Ya, eksfoliasi itu adalah proses pengangkatan sel-sel kulit mati ya. Eksfoliasi ini juga ada physical eksfoliasi, chemical eksfoliasi, dan aku tuh baru nyadar ternyata hal-hal yang dulu aku lakukan ketika SMA itu adalah bagian dari eksfoliasi. Dulu karena aku punya banyak komedo waktu masih remaja, banyak komedo, aku tuh sering banget gosok-gosok pakai handuk, kalau enggak tuh pakai kain kasa di bagian hidung aku itu. Nah, itu juga bentuk dari physical eksfoliasi, tapi ternyata itu tuh nggak baik untuk kulit kita, itu bisa merusak skin barrier kita. Aku mulai pertama eksfoliasi itu aku menggunakan toner eksfoliasi. Jadi untuk eksfoliasi itu produk-produk yang terjual itu ada serumnya, ada toner, kemudian juga ada masker berupa maskeran dan aku waktu itu sampai sekarang aku pakai itu untuk eksfoliasi itu aku pakai yang toner eksfoliasi dan 2 kali seminggu. Alhamdulillah, setelah tahu ini dia, kalian bisa lihat kondisi kulit wajahku yang saat ini. Dulu itu hiperpigmentasi atau noda hitamnya tuh ada di bagian sini. Nah, sekian dari aku, cerita aku di video pertamaku. Mohon maaf kalau ngomongnya berantakan dan belibet. Aku mau ngulangin lagi kalau 3 hal yang aku lakukan untuk melawan hiperpigmentasi itu. Aku bangun basic skincare, kemudian aku mulai eksplor zat aktif, dan aku mulai melakukan eksfoliasi. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung YouTube channel ini.